Ketika mendengar nama babi hutan, yang dalam bahasa Latinnya adalah Sus strova, pikiran kita langsung tertuju pada hewan dengan mulut moncong, taring tajam, suka menyeruduk, tapi lehernya tak bisa menoleh. Hobinya berkubang, dan dianggap hama oleh para petani. Babi hutan adalah nama umum yang disematkan kepada jenis-jenis babi liar yang umumnya hidup di hutan. Babi celeng, buka celengan ya, secara umum dikenal sebagai babi hutan. Hewan ini merupakan nenek moyang babi liar yang menurunkan babi domestik. Daerah persebarannya berada di wilayah hutan-hutan Eropa Tengah, Mediterania termasuk pegunungan Atlas di Afrika Tengah, dan sebagian besar Asia hingga wilayah paling selatan di Indonesia. Babi hutan dan babi domestik atau Sus strova domesticus mudah berkembang biak dan menghasilkan keturunan dengan penampilan khas babi hutan. Tidak mengherankan jika bertemu hewan ini selalu bergerombol. Spesies berikut sering dinamakan sebagai babi hutan, yaitu babi bagong atau Sus verrucosus, menyebar terbatas atau endemik di Jawa, Madura, dan Bawean. Babi berjenggot atau Sus barbatus di Sumatera dan Kalimantan. Babi celeng atau Sus strova di Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara bagian barat. Babi Sulawesi atau Sus celebensis di Sulawesi dan pulau-pulau di sekitarnya. Dan babi rusa. Secara garis besar, babi hutan memiliki ciri fisik sebagai berikut. Kepala besar dengan surai yang membentang hingga punggung tengah. Tubuh yang kuat dan gempal. Memiliki gigi taring atas yang besar yang tumbuh menjadi gading. Memiliki moncong yang panjang dan lurus. Memiliki bulu yang membentang di sepanjang punggung lebih panjang daripada bulu lainnya. Memiliki penglihatan yang buruk karena matanya yang kecil dan memiliki otot leher yang kuat. Babi hutan memiliki warna yang bervariasi seperti coklat, hitam, merah, atau abu-abu gelap. Warna babi hutan tergantung pada lokasi tempat tinggalnya. Babi ini memiliki ukuran yang besar dengan berat dapat mencapai 200 kg atau 400 pound untuk jantan dewasa serta panjang hingga 1,8 meter atau 6 kaki. Babi celeng di Indonesia panjang tubuhnya hingga 1.500 mm, panjang telinga 200-300 mm, dan tinggi bahunya 600-750 mm. Kebiasaan babi hutan, jika terkejut atau tersudut, hewan ini dapat menjadi agresif, terutama betina dewasa yang sedang melindungi anak-anaknya, dan jika diserang akan mempertahankan dirinya dengan taringnya. Di Jawa, babi celeng diketahui berkawin silang dengan babi bagong. Di tempat-tempat lain, kemungkinan pula dengan babi berjenggot dan babi Sulawesi. Babi hutan kerap dianggap hama oleh sebagian masyarakat, terutama pemilik lahan. Meskipun demikian, babi hutan tidak bisa sepenuhnya dianggap sebagai hama. Secara ekologis, babi hutan berperan penting dalam mata rantai makanan sebagai mangsa bagi predator tingkat tinggi seperti macan tutul atau Panthera pardus dan ular python atau Python molurus. Mengingat penyebarannya yang luas, babi hutan dapat ditemukan di berbagai habitat. Mereka dapat menghuni daerah sabana berumput, hutan berhutan, daerah pertanian, semak belukar, dan daerah rawa-berawa. Mereka membutuhkan sumber air dan tempat berlindung di dekatnya untuk melindungi dan menyembunyikan mereka dari sang predator. Babi hutan cenderung hidup dalam kelompok besar yang disebut sounder yang terdiri dari 6 hingga 20 betina yang berkerabat dekat, tetapi dapat berisi lebih dari 100 individu. Jantan tinggal bersama induknya sampai mereka berusia 1 hingga 2 tahun dan kemudian meninggalkan kawanan.
Babi hutan mampu bereproduksi kapan saja sepanjang tahun. Perkawinan biasanya bergantung pada iklim, yang secara langsung dapat memengaruhi ketersediaan makanan. Jika kebutuhan gizi babi betina tidak terpenuhi, perkembangbiakan dapat ditekan. Babi betina mampu bereproduksi pada usia 10 bulan dan babi jantan matang secara seksual pada sekitar 5 hingga 7 bulan. Dengan menghasilkan lebih banyak anak, babi betina meningkatkan peluang beberapa keturunan untuk bertahan hidup. Babi betina dengan jumlah anak yang banyak diketahui secara tidak sengaja menghancurkan keturunannya. Namun, penelitian menunjukkan bahwa hal ini mungkin disengaja untuk meningkatkan peluang bertahan hidup bagi sisa anak babi. Induk babi lebih sering menolak anak babi yang bukan miliknya. Betina bekerja sama untuk melindungi semua keturunan di dalam sarang mereka. Saat bepergian, induk babi menjaga anak-anaknya di tengah dengan induk babi dewasa di depan dan belakang. Anak-anak babi sering kali ditinggal dengan satu betina sebagai perlindungan, sementara anggota kelompok lainnya mencari makan. Umur maksimum babi hutan yang diketahui di habitat aslinya adalah 9 hingga 10 tahun. Rata-rata mereka hanya hidup hingga 1 hingga 2 tahun. Babi hutan berkomunikasi secara vokal menggunakan geraman untuk menunjukkan perilaku agresif dan jeritan untuk menunjukkan kegembiraan dan mudah didekati. Moncongnya yang panjang dan pipih memungkinkan indera penciuman yang lebih tajam. Saat babi mencari makanan, mereka cenderung menjaga moncongnya dekat dengan tanah. Hal ini dapat menghambat kemampuan mereka untuk mencium, sehingga lebih sulit untuk mencium kemungkinan bahaya. Mereka juga menggunakan bahan kimia untuk berinteraksi satu sama lain. Dengan menggosok tanah, mereka dapat meninggalkan jejak kimia. Mata mereka terletak di sisi kepala mereka, memberi mereka penglihatan tepi yang baik. Mereka sebagian besar mengandalkan indera penciuman dan pendengaran yang berkembang dengan baik. All the chemicals up in my brain, all of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. Babi hutan adalah hewan omnivora. Mereka terutama memakan bahan tanaman, terutama tanaman pangan, buah-buahan, kacang-kacangan, akar-akaran, dan tanaman hijau. Mereka juga diketahui memakan telur burung, bangkai, hewan pengerat kecil, serangga, dan cacing. Mereka cenderung mencari makan pada sore hari dan malam hari. Babi dewasa menggunakan warna mereka untuk membantu mereka berbaur dengan lingkungan sekitar. Anak babi memiliki garis-garis yang membentang di sepanjang punggung mereka, memungkinkan mereka untuk tetap tersembunyi di dalam semak belukar dan di sarang mereka. Dengan bepergian dalam kandang, induk babi dapat secara kolektif melindungi anak-anak mereka dari pemangsaan saat bepergian. Saat bepergian, induk babi memimpin dan menarik bagian belakang sementara anak babi tetap berada di tengah kawanan. Babi hutan menjadi inang berbagai parasit sehingga berpotensi membawa beberapa penyakit dan parasit yang dapat menular ke ternak dan manusia. Ternak seringkali tertular penyakit karena berada di dekat babi hutan. Manusia dapat tertular infeksi dengan menelan daging hewan peliharaan yang bersentuhan dengan babi hutan yang terinfeksi atau memakan daging babi hutan yang sakit. Jadi kita harus berhati-hati dengan hewan yang satu ini. Manusia adalah predator utama babi hutan. Babi hutan dapat merusak lahan pertanian dan ekosistem alam yang menyebabkan manusia menerapkan prosedur pemindahan. Babi hutan muda menjadi sasaran hewan predator seperti anjing hutan dan kucing hutan. Sementara babi hutan muda dan dewasa dapat menjadi mangsa predator yang lebih besar seperti beruang hitam Amerika dan puma. Terlepas dari sisi baik dan buruknya hewan ini, satu hal yang harus kita patuhi. Kita harus tetap menjaga hewan ini tetap lestari demi keberlangsungan ekosistem yang seimbang, baik untuk hewan, tumbuhan, manusia, dan alam itu sendiri.